Halo teman-teman, ini ada informasi lagi bahwa diduga ya Cortex atau Core abal-abal itu menggunakan software bajakan atau lisensi bajakan. Coba kita cek ya teman-teman ya. Gue takutnya salah juga informasi ini. Ini dari X. Dari ada akun Pak GG, sekarang ada akun Pak Papan Satir Berjalan PhD ya. Siapa dia gue juga nggak tahu ya. Ini yang pasti bukan gue teman-teman ya. Dia bilang, "Oalah, Cortex pakai Tibero karena kemarin pas pakai Oracle nggak kuat bayar lisensi." Oke, jadi 1,3 triliun tidak sanggup untuk bayar lisensi Oracle, kemudian pakai Tibero. Dan apa masalah dengan Tibero? Kita cek dulu deh ya. Tibero, oh database, Tibero database. Oh, ini adalah sebuah database ya. Database seperti halnya Oracle begitu ya. Oke. Terus akhirnya pakai lisensi bajakan dan ketahuan dan bermasalah. Oh gitu. Terus digugat gitu sama Tibero atau gimana? Mana Tibero? Tibero database, is innovative database. Oke. Mana ada JP di sini? Ada nggak ada JP? Samsung, LG. Oh, mungkin ini kali ya, LG yang ini. Oke, kita tidak tahu ya. Bagaimana Pak Papan? Tolong dong konfirmasi. Ini bajakannya dari mana buktinya, ketahuannya bagaimana, terus bermasalahnya bagaimana? Coba dong dibongkar. Gaya banget ini plat merah nggak kuat bayar enterprise, tapi masih maksa pakai produk enterprise yang overprice. Awok, awok, awok. Udah paling bener pakai Postgre apa nih? PostgreSQL ya, katanya si dia ya. Kemudian ada orang komentar, "Bentar, pakai bajakan? Hah? Yes, termasuk Windows-nya juga di beberapa plat merah." Wow. Oh gitu, oke. PostgreSQL bisa di Enterprise In kok, tinggal nyari vendornya aja. Oh gitu. Ada tuh katanya ya, vendornya PG Enterprise, awok-awok. Oke. Atau bisa DM aja. Oh dia juga orang IT ya. Jujur, gue 7 tahun di IT kok baru dengar Tibero ya. Barang sampah dipakai untuk mengerjakan database nasional yang puluhan juta manusia, udah gitu lisensi bajakan pula. Well, some useless and overpriced DB actually. Oke. Tibero itu produk Korsel kah? Baca-baca salah satu pemenang tendernya anak perusahaan LG. Yes, perusahaan yang cukup T-Max ya. T-Max ini ya. T-Max ini nama company-nya sepertinya ya. Proses pembuatan 4 tahun yang hasilnya jadi ampas yaitu Cortex. Semoga ampas ini masih bisa bangkit jadi sesuatu yang minimal nggak error aja dulu. Sampai hari ini guys, masih error ya Cortex itu ya. Ini udah tanggal 18 Februari loh. Kalau open source nggak ada nota gaib. Oke, Bapak Putu. Ini para orang hebat semua ini ya yang komentar di sini ya. Kalau udah masalah begitu kenapa mereka nggak ganti ke Postgres plus Enterprise Support Vendor aja ya Om? Jujur, saya baca-baca Tibero ini bingung. Docs-nya kagak ada, video tutorial kagak ada, di Reddit Stack Overflow kagak ada yang bahas. Enterprise macam apa sih Tibero ini? Ya ini, gue juga nggak tahu nih apaan ya Tibero ini. Apa ini Tibero ini? Belah, oke ini iklannya. Oracle ikut tender juga dan harganya lebih dari 1,3 T jauh. Oh begitu. Maaf, infonya agak sesat nih. Tibero tuh enterprise juga kok. Tapi emang dibanding Oracle dan lain-lain ya jauh. Bingungnya DJP kok berani coba-coba proyek sebesar ini pakai DB yang belum teruji dalam skala besar. Ini bukannya coba-coba, budget. Ini masalah budget ya. Duitnya kagak ada, impiannya besar, otaknya maunya gede, maunya bagus, maunya keren, maunya digitalisasi si Sri Mulyani. Budgetnya kagak ada, Oracle nggak sanggup bayar. Ya jadi begini deh, pakai Tibero, lisensi mungkin bajakan yang diduga bajakan, kacau balau, nggak ada yang nuntut kan sampai hari ini. Sampai hari ini nggak ada BP yang menuntut, menggugat ke pengadilan, nggak ada, santai Sri Mulyani, tinggal minta maaf selesai urusannya ya. Bapak John Kwok, kita sebagai rakyat patungan yuk bayar lisensi biar negara makin sayang sama rakyat. Oke. Dulu udah ditawarin pakai database Oracle punya organisasi sebelah yang udah full license dan sekarang udah stabil bahkan sekarang udah versi baru. DJP tinggal bikin aplikasinya, tapi dengan dalih kerahasiaan data mereka menolak. Lahirlah DJP online dan sekarang dibuat Cortex, lebih ke ego sektoral. Oh gitu. Oke.
Satu kalimat lucu, "Kerja profesional tapi pakai lisensi bajakan." Come on man, kalau buat kerja serius mending beli lisensi aslinya aja. Bukan masalahnya itu, masalahnya si oknumnya tuh nggak ngerti dan nggak mau. Dia nggak ngerti dunia IT, dikasih tahu bebal, nggak mau denger, gitu loh. Oracle kan sudah jelas-jelas, Oracle gitu loh, perusahaan gede yang sudah terbukti berhasil. Lu pakai Tibero, pakai barang yang nggak jelas, gua aja nggak pernah dengar Tibero ini. Wak proyek 1,3 T nggak cukup buat bayar lisensi Oracle, lawak banget dah beban negara. Ada nih di e-katalog LKPP katanya si abang ini ya. Wih lumayan, sampai dicari loh ke sini loh. 900 juta, murah banget, nggak nyampe 1 miliar coy. Nggak nyampe 1 miliar coy. Ada nih katanya di e-katalog LKPP ya, nggak nyampe 1 miliar coy, nggak mahal kok. Masa Oracle sampai 1 triliun nggak sanggup, nggak mungkin dong. Ada yang spill di YouTube-nya Pajak Smart, alih-alih server pakai RHEL, pakainya Ubuntu. Nah ini nih, ini yang spill orang dalam teman-teman ya. Informasi ke gue. Orang dalam dari mana? Dari negeri Konoha ya, sampaikan ke gue dan sudah gue sampaikan kepada publik ya. Mudah-mudahan pakai yang versi LTS ya kalau mereka ngerti. Apa itu LTS? Bisa diajukan delik potensi kerugian negara karena aplikasi ini aja makan biaya triliunan dan karena aplikasinya bermasalah, pendapatan negara turun drastis. Bagaimana KPK dan Kejaksaan nggak mau menyelidikin? Jadi gini bos, di Indonesia itu negeri yang baik ya, tinggal minta maaf, orang ampuni, orang maafkan gitu loh. Kalau di Amerika nggak bisa selamat lu beginian, digugat ke pengadilan, gitu, nggak selamat lu. Tapi di negara kita minta maaf, dimaafkan gitu ya, dan nggak ada yang gugat kan, sampai hari ini nggak ada yang menggugat ke pengadilan. Padahal orang sudah pada resign, orang sudah pada pada ngamuk, pada tidur pagi, subuh, stres semua, nggak ada yang gugat, ya kan? Jadi santai-santai aja, santai ya, negara kita negara yang santai. KPK sama kejaksaan sudah kok begini sih MOU? Sudah MOU dengan DJP, dengan Kementerian Keuangan. Lah mau gimana, sudah MOU, sudah bikin kesepakatan, gimana? Anjing, beneran pakai bajakan. Pejabat yang ambil keputusan mustahil nggak terlibat katanya. Ya, STS ya, sama ya, sama-sama tahu ya SST ya. Yang jadi concern gue, yang punya lisensi menuntut lewat jalur hukum, terus menang. Biasanya ada runtutan kompensasi dan lain-lain. Nah, yang bayar hukuman pakai uang pajak rakyat lagi nantinya biadab katanya ya. Cortez apa bisa diperbaiki? Ya, silakan ya dijawab teman-teman ya. Tapi ini mahalan Oracle apa SAP ya? Gua rasa Oracle ya. Oke. Anjir, sekelas lembaga pemerintahan nggak bisa bayar lisensi Oracle plus pakai bajakan. SLO-nya gimana tuh tanpa support Oracle yang benernya? Siapa vendornya yang masangnya? Masa kalah sama beberapa perusahaan swasta? Wakak wakak wakak. Auditors gonna have a field day with this one LMAOO. Anggaran 1 T tapi nggak kuat bayar lisensi itu gimana ceritanya sih? Ya begini ceritanya ya. 1,3 T cannot afford Oracle lisensi. Is the biggest and the worst jokes I've ever heard ya. Sorry to say, ini bukan masalah skill issue lagi. Ini sih orang dongo katanya, orang dongo ya. Padahal ini cuma salfok. Ternyata memang bajakan. Oh gitu ya. Ini setelan pabriknya memang bahasa Inggris ya, kayak beli software bajakan. Karena dia memang setelan pabrik dari bahasa Inggris ya. Memang dia beli dari luar negeri gitu loh. Bangsat, budget 1,2 T pakai bajakan. Memang gila ya. Dengan budget sekian, astaga, itu turun ke developer berapa ya budgetnya? Katanya sih cuma 600 miliar katanya ya. Bukan nggak kuat bayar, kalau nggak pakai bajakan, di mana bisa ngambil keuntungannya? Oh gitu, oke, di mana bisa suap menyuap kan begitu? Di mana bisa dapat gitu kan? Wah anjir, proyekan plat merah level nasional nggak gablek duit buat bayar lisensi. Makin nggak punya marwah bejir plat merah. Nggak ada bedanya sama proyekan pribadi tugas akhir anak SMK. Waduh, agak nggak yakin kalau sampai pakai bajakan. Apalagi mereka pakai konsultan Big Four. Kalau sampai mereka tahu dan diam, bakal kena compliance. Pertanyaannya siapa yang mau compliance? Siapa? BPK? Diam. KPK? Diam. Kejaksaan? Nggak ada kabar sampai hari ini. Coba, siapa yang berani menyentuh Sri Mulyani? Coba. Orang-orang di balik kontes ini minimal malu terus hari kiri kataku mah. Hari kiri enak aja. Apa karena pemenang tendernya LG yang Korea jadi pakai tag Korea base? Ya begitulah.
Oke. Oke, mendingan proyek yang lagi digarap sama Big Dong, dibikin enterprise geospatial database, sampai kita pada ngulik sendiri PostgreSQL plus QGIS. Oke, 1,3 triliun nggak kuat pakai Oracle, what the fuck katanya. Oke, jadi original postingan ini adalah untuk ini ya, untuk membalas ini ya, coba aku cek ya, untuk ngebalas postingan yang ini dari Pak Putu Prema. Salah fokus sama stack trace-nya, DB-nya pakai Tibero dari Tmexsoft. Kenapa nggak pakai yang well known seperti SPT Postgres, MS SQL, Oracle? Bisnis layer-nya sepertinya pakai off the shelf lib dari We Do It Solution. Memang sudah betul ya, We Do It Solution sudah betul ya. 1,3 T ternyata impor dari vendor lain dong toh. Kasihan deh lu, kasihan deh yo. Error message-nya Kotes nggak bisa lebih panjang lagi katanya ya. Barang 1,3 T ya, malu sih kata W. Darah semua itu tangan ya. Rakyat kelaparan, nggak bisa makan, nggak bisa sekolah. Kacau, kacau. Referensinya dari ini ya. Ini referensinya dari we do it slash apa strip solution at ya. Sudah ada di situ. Kemudian dari Temasoft yang baru gue buka ini ya, Temasoft ini ya. Oke. Walaupun gue benci banget sama Cortex, tapi gue nggak nangkep poin dari kalimat terakhir lu. Dari vendor lain doang. Bukannya itu poin utama dari pengadaan. Realistis aja, skill internal mereka emang sanggup develop sistem sekompleks itu sendiri. Udah pakai vendor aja masih down. Maksud saya gini katanya si Pak Putu ya. DJP pakai vendor LGCN SQLi Soft Consortium. Nah, ternyata vendornya cuman impor kode dari vendor lain lagi yang namanya We Do It Solution GmbH. Kenapa sih LG nggak bikin kode sendiri dari nol yang menyesuaikan dengan spesifik kebutuhan Indonesia? Itu maksudnya. Kenapa lu pakai barang punya orang lain yang tidak sesuai? Di negara lain tidak ada tuh undang-undang jadi PMK, jadi SE, jadi Kepres, jadi aturan aneh-aneh itu nggak ada di negara lain. Di Indonesia ada ya. Di negara negara lain tuh nggak ada tuh. Ngeklik ini, pakai formulir ini, nanti lari ke formulir itu lari formulir ini, bikin surat pernyataan ini, nggak ada kerumitan seperti itu di negara lain. Jadi lu pakai cara seperti itu masuk ke Indonesia, kacau balau. Karena kita ini negara yang sangat menghargai kerumitan gitu. Jadi negara Konoha ini punya 2 prinsip teman-teman ya. Prinsip pertama, no fear, no justice. Prinsip kedua, kalau bisa makin ribet, kenapa mesti kami permudah, kan gitu. Jadi semakin ribet, semakin bagus. Negara lain nggak terbiasa dengan cara rumit seperti ini. Akhirnya pusinglah si developernya, akhirnya kabur mereka ya. Nggak dibayar pula ya di tahun-tahun terakhir. Itu teman-teman ya, silakan berkomentar teman-teman, gue nggak ngerti deh apa itu Tibero dan, bagaimana dia bisa bilang ini software bajakan, gue juga nggak gitu paham. Coba di komentar teman-teman ya, kalau perlu kasih bukti ya, supaya jelas ini, supaya jangan sembarangan nuduh orang gitu teman-teman ya. Oke, sampai jumpa, semoga terbantu.